Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Virginia Kales. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 semester 5. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk melengkapi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Kegawat Daruratan Kelautan oleh dosen Nurse Yani Lonto Eskep MKep. Dalam video ini, saya akan membahas tentang definisi atau pengertian kegawat daruratan dan kegawat daruratan kelautan, serta cara-cara atau pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada korban tenggelam, dan yang terakhir, pemeriksaan jalan nafas, yaitu head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Yang pertama, kita masuk pada definisi atau pengertian. Menurut Caroline, tahun 2013, kegawat daruratan merupakan suatu insiden cedera atau sakit akut dan menimbulkan risiko langsung terhadap kehidupan dan kesehatan jangka panjang seseorang. Sedangkan menurut Wijaya, kegawat daruratan merupakan suatu keadaan di mana pasien benar-benar dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan diperlukan penanganan segera. Sedangkan pengertian kegawat daruratan kelautan menurut saya yaitu suatu keadaan di mana seseorang mengalami gangguan atau insiden yang cukup serius sehingga harus segera dilakukan penanganan yang terjadi di laut. Misalnya korban tenggelam, kapal terbakar, dan sebagainya yang dapat mengancam nyawa. Selanjutnya, pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada korban tenggelam. Yang pertama, segera minta atau cari bantuan. Terlepas dari kita bisa membantu atau tidak ada salahnya jika kita meminta bantuan orang lain agar bisa lebih mudah. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan berteriak. Yang kedua, keluarkan korban dari air dengan menggenggam tangan korban atau gunakan alat bantu lainnya. Yang ketiga, periksa pernafasan korban. Bila korban tidak bernafas, periksa denyut nadi selama 10 detik. Bila masih tidak terasa denyut nadi, segera lakukan CPR. Dan yang keempat, lakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Hal ini bisa dilakukan dengan menekan bagian tengah dada yang sejajar dengan puting dengan kedua tangan atau dua tangan saling tumpang tindih. Tekan dada korban sedalam kurang lebih 5 cm dengan hati-hati sebanyak 3 kali dengan rata-rata kecepatan 100 kali per menit. Bila korban masih juga tidak bernafas, coba buka jalan nafas dengan mendongakkan kepala korban dan mengangkat dagunya. Namun, lakukan hal tersebut dengan hati-hati karena ada kemungkinan terjadi cedera leher atau tulang belakang. Setelah itu, pencet hidung korban, kemudian tiupkan udara ke arah mulut korban. Tiupkan selama 2 kali per detik. Yang ketiga yaitu pemeriksaan bersihan jalan nafas, head tilt atau chin lift, dan jaw thrust. Ini adalah prosedur yang digunakan untuk mencegah lidah menghalangi para saluran nafas atas. Yang pertama, head tilt atau chin lift. Tangan perawat ditaruh di atas kepala pasien, kemudian ditekan perlahan. Kemudian kedua jari ditaruh di bawah dagu dan ibu jari ditaruh di atas dagu. Kemudian posisikan pasien hyperextension secara berulang-ulang sampai pola nafas kembali membaik. Yang kedua atau selanjutnya yaitu tindakan jaw thrust. Jari perawat ditaruh di bagian mandibula pasien serta kedua ibu jari diletakkan di tulang pipi pasien dengan sedikit ditekan ke dalam. Kemudian berikan posisi extension, jangan sampai hyperextension. Tindakan ini dilakukan berulang-ulang sampai pola nafas menjadi lebih baik. Demikian video saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Selamat menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan
dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Semuanya, nama saya Delvin Runtukahu, saya lulusan profesi nurse UNPI, sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand, dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPI had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPI, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan, saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.